Nah, ngomongin yang lain nih Dar, kan sekarang orang-orang sudah tidak tertarik untuk baca buku fisik nih. Oh, Trennya sedang turun ya. iya. Karena dalam beberapa pameran buku yang diselenggarakan di Senayan itu juga sudah memberitahu efek dari penurunan minat baca masyarakat terhadap buku fisik. Oh, Nah, menurut Dara, apa sih yang bisa Dara beritahukan kepada halayak tentang buku fisik itu tetap perlu untuk kita punya dan kita baca secara ya langsung kontak fisik dibandingkan dengan versi digital. karena sejatinya mungkin kita lebih feelnya lebih dapet feelnya lebih dapet kalau baca langsung dari bukunya ya. Mm-mm. Sebenarnya bisa aja dari HP kalau misalnya ada di uh, e-book atau aplikasi-aplikasi yang lagi tren kayak Wattpad juga AU. banyak, AU juga. Tapi pasti kalau misalnya kita baca dari e-book kayak Wattpad atau AU terus udah akhir dan diterbitkan novelnya, pasti kita juga mau milikin buku itu. Jadi sejatinya di buku pasti lebih lengkap isinya dan Dara punya itu perpustakaan pribadi nggak? sangat Yang minimal rak lah yang punya susunan buku-buku koleksi Dara gitu. di kamar Ada. Itu pernah ada yang hilang? hilang Dalam perspektif ada yang minjem nggak dibalikin atau kadang-kadang anyut. Pak itu mungkin emang kecerobohan diri sendiri sih. Oh, Kalau nggak ada yang habis minjem itu. terus nggak? Buku apa yang paling memorable versi Dara? Memorable itu satu buku fiksi juga. Ini kayaknya novel pertama yang aku baca deh. Itu judulnya apa ya? Argantara kalau nggak salah. Argantara, berarti karangan sih? Ih, ada gitu. Kalau karya-karyanya Darelia suka baca? Enggak. Kalau yang zaman now itu siapa sih yang paling populer versi anak muda? Luluk HF. Itu apa karya yang populernya dia? Mariposa. Mariposa. Itu tentang apa? Itu tentang gadis remaja yang suka sama cowok, tapi cowoknya itu dingin banget. Pokoknya tapi dia berjuang sampai akhirnya dia ngerasa capek dan berhenti, tapi si cowoknya ngerasa kehilangan. Oke. Mariposa tuh bahasa daerah nggak sih? Mariposa. Saya dengar sekelas Mariposa tadi. Mariposa kayak ada Mariposa. dialek daerah gitu. Enggak. Mariposa tuh kayak kupu-kupu. Bahasa itu peri. Oh. Kan nanti di searching lah Mariposa itu apa, nanti tinggal kasih ikonnya biar bisa ngeh lah ya. Nah, kalau negara-negara maju punya kecenderungan sekarang kembali ke versi manual, jadi menggalakkan lagi membaca buku fisik, menulis tangan dengan versi manual ya, tidak mengetik. Karena anak zaman now kan sekarang dominan kalau ada catatan di note ya kan, terus apa. Nah itu artinya memang beda hasilnya. Ini udah ada penelitiannya, orang yang lebih suka baca buku fisik, menulis dengan tulisan fisik itu memang akan berbeda. Dari setuju? Setuju. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya karena apa ya? Tapi sebenarnya kalau mau ngetik juga nggak salah, nggak salah. Tapi mungkin kita kalau langsung nulis manual bisa melatih lebih dalam lagi mungkin. Banyak hal ya, bisa ya dari kinestetiknya, motoriknya. Nah itu dari yang saya perhatikan, anak zaman now itu tulisannya jelek-jelek. Ya itu saya nggak tahu nih gimana ceritanya kok bisa sampai se level mendekati resep dokter gitu. Jadi mungkin karena HP juga. HP. Dia lebih. Jadi artinya HP itu sebenarnya melenakan. Iya. Dara itu hitungannya masuknya generasi apa? Z apa A? Iya ada. Saya baby boomer namanya. Di bawahnya ada milenial, lalu ada Z, ada Alpha. Z tahun berapa? 2006 tuh Z masih yang. Kalau 2005 baru Alpha ya. Yang kelas 10 tuh baru generasi Alpha. Emang perbedaan generasi berdasarkan klasifikasi tahun kelahiran itu sebenarnya apa ngaruh banget gak sih dalam kehidupan? Mungkin karena ngejar tren gitu. Ngejar tren, ngejar
sama apa yang orang lakuin sesuai waktu pas dia ngelakuin. Kayak gitu. kalau mungkin dia ngeliat orang lain, harus ngikutin nih, jadi dia ngikutin. Kalau zaman dulu nih, zaman saya sepantaran darah itu kan telekomunikasinya pakai telepon umum, karena belum punya di bapak atau ibu saya belum punya versi itu. Bahkan ketika kuliah itu ada dosen saya itu bilang begini, ketika saya tidak masuk nih ya, tidak mengirim surat, tidak memberitahukan by phone ya, sampai nitip ke teman lah, bilang apalah supaya intinya saya tidak hadir karena satu dan lain hal. Itu dosennya marah. Tahun 97 ya, 97 sampai 98 itu masih era telepon koin tuh masih ini. Dia kan beliau punya telepon di rumahnya. Kalau memang tidak bisa menghubungi pakai surat, ya kan, ketidakberadaan kita di kelas, kenapa tidak telepon saya? Kalau tidak bisa siang kan bisa ketika saya ada di rumah malam. Gitu. Jadi mereka para dosen itu sudah beranggapan di zaman itu kalian sudah dimudahkan dengan teknologi yang namanya telepon. Gitu. Nah tapi kalau anak zaman now itu maaf ya sedikit turun adabnya, bahwasannya menggampangkan dengan kirim WA, terus apalagi lah yang sifatnya itu memang mentang-mentang lebih mudah lagi, tapi malah yang lebih konyol dia tidak punya kabar apapun. Lucu kan? Sampai kemarin ada insiden apa gitu, ada itu kan yang tidak bisa ngomong doang dalam artian nyampein versi WA aja nggak ada gitu kan. Buat saya apalagi gitu yang harus didorong supaya anak zaman now itu masa aja sih harus digituin. Apa yang kurang dari anak kita? Kemarin kasus bullying anak Cilacap itu kan udah nggak sekali dua kali ya model-model begitu. Artinya sekolah selalu dijadikan tempat yang salah gitu. Mungkin guru-gurunya nggak iniin lah, tapi kan harus dibaca lagi. Tanggung jawab pendidikan itu yang utama ada di orang tua. Selama masih masa pengasuhan ya, sebelum kuliah itu kan masih masa pengasuhan, itu kan ada di orang tua yang dominannya. Sekolah itu hanya sebuah tempat untuk mengambil inisiasi peran orang tua sebagian saja. Cuma berapa jam sih di sekolah? 8. Paling lama 8. Sementara sisanya ada di rumah. Berarti porsi terbesar pendidikan itu seharusnya ada di orang tua, di lingkungan rumah gitu. Nah ini yang harus diluruskan kepada teman-teman si Dara nih. Karena ada yang merasa orang tuanya itu ketika sudah menitipkan di sekolah dia ya udah. Kan kita disebutnya sekarang pendidik ya. Ada pendidik, ada tenaga kependidikan. Kalian itu disebutnya peserta didik, bukan murid, bukan siswa lagi. Artinya ada paradigma yang berubah. Bahwasanya pendidik ya nanti selain mengajar dia akan membuat proses pembelajaran itu menuju karakter yang disesuaikan dengan visi misinya negara kita, bangsa kita. Apa sih motonya 49? 49 unggul dalam mutu, santun dalam perilaku. Endingnya adalah santun, punya adab gitu. Gak penting pinter penting sih, cuman kalau dia attitude-nya rendah ya, SDM rendah kalau lagi tren di sekarang, gak guna. HRD itu tidak tertarik untuk memakai itu.